kita coba lagi. Deal? Deal. Eh, eh, hey. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh? Hey. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Hurt that, turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Eh, hey. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh? Hey. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Hurt that, turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Eh, hey. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa.
buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Hurt that, turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Eh, eh. Eh, eh, eh. Hey. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh. Hey. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Hurt that, turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Eh, eh. Eh, eh, eh. Hey. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh. Hey. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here!
Get in! Take my hand. Yeah. Turn back! Turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Eh, 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 eh. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, dulu aku ikutan. Biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Turn back! Turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh. Anak-anak. Oke guys, balik lagi sama X-Cup dan tentunya kita bakal langsung saja masuk di game pertama di final offline tentunya Parangkukan Square di part 2. Wah, ini kita sudah masuk di game part 2. And responding and all of you tentunya guys. Nah, langsung saja dibuka satu fire dari teman-teman ya. Di selain kau juga masih pada di sana. Saya dicari buat pergerakan dari teman dari Pokoknya dari 18 shot jauh dari rekannya. Sana ada yang mencari pergerakan teman-teman dari
lihat teman-teman dari tim Preman AP juga mendapatkan kill. Wow, di sana ada Theo Mordecai. Saat itu mereka ada area tower di sini. Ada dulu teman-teman dari tim AP di sana. Oke, selain ada tim Pandora, tentunya di area sana. What's up, man? Bos agak. Ya beginilah. Oke guys, langsung saja kita lihat dulu. Triple kill. Oh, MKS Family harus memenuhi posisi ke-13 tentunya teman-teman. Triple Wow, kill. ini sangat disayang sekali teman-teman dari tim MKS. Misalkan 12 tim saja oleh teman-teman. 12 tim tentunya guys. Wah, ini masih ada teman-teman dari Hunter, Bandit Time, KZ, Preman, Waiwara, Musketer, Arab, Panther, teman-teman Musketer. Di sana ada Alas 99, tentunya bakalan join fight teman-teman dari. Wow, tempatnya di sini ada tim Gare, Preman AP yang bakalan join fight dengan teman-teman dari tim Musketer, tampaknya itu Musketer ya. Wow, langsungnya Radil mendapatkan damage yang cukup sakit oleh teman-teman dari tim Jagoan Musketer. Langsung saya join fight di sana. Join satu-satu, tapi Jagoan Musketer harus di knockdown. Punya Radil bakalan dibalas. Oh, 2 player dari teman-teman dari tim. Triple kill. Wow, langsung saja. Apanya dia itu kan? Oh. Wow, langsung saja kita lihat dulu teman-teman dari tim Musketer mendapatkan 2 player dari teman-teman MR Esport teman-teman. Wah, sangat disayangkan sekali. Nampaknya tumbang dari tim MR Esport. Oke, selain kita lihat dulu teman-teman dari MKZ aman. Ada Pandeta yang berada di area mil juga. Masih cukup mendominasi ya di area ini, masih menjaga stay sebenarnya. Mode tentunya di sini bakal ada teman-teman dari Pandeta bergeser kita ke teman-teman Hunter yang masih cukup santai di sini. Memberikan spray tentunya, wow, masih mereka setara mereka main safe tentunya untuk bisa meredam pertarungan antara ini. Sekali terakhir mendapatkan damage cukup sakit oleh teman-teman dari tim Hunter. Banyak sudah mulai join fight. Masih bisa menahan teman-teman di sana. Tidak bakal ada dari PAJken for out. Wow, sudah langsung join fight nih. Tidak kelihatan ya. Jadi mereka tidak menyadari mereka kelewatan. Oke, langsung saja kita lihat dulu Kraken Crash. Oh, ada yang sakit. Baik sekali yang Kraken. Di beberapa kali kita bakalan lihat dulu. Bakalan sudah dapatkan 1 player di sana. Oh, Preman AP harus tumbang di posisi ke-12 di game pertama. Tentunya ada Musketer juga harus tumbang di stack 11 tentunya di sini. Oke, seru kita ke teman-teman tim Antar di sana. Anak-anak masih berada di area observatory ya. Wah, ini ada MKS Daeng dan ada Pride tentunya di sana. Masih mencari lootingan di area Buton. Ada Charles di sini di sana. Oh, terakhir kalian harus mendapatkan 1 player saja. Oh, baik sekali. Mendapatkan 1 player tentunya di sini bakal lakukan Vice PW tentunya. Geser di sana. Oh, lagi-lagi Joy ke PW langsung di sana. Cukup jauh kan teman-teman. Bakal lihat dulu masuk orang juga Saka di repack oleh rekan timnya, tampaknya cukup sakit bola ini guys ya. Oh, langsung saja kita lihat dulu. Baik sekali penampilan dari tim MKZ. Harus melakukan oke, langsung saja di end begitu saja oleh teman-teman dari tim MKZ. 3 eliminasi poin yang cukup
didapatkan dari teman-teman NKZ. Tentunya di sini teman-teman dari MR cukup kesulitan untuk menghadapi teman-teman dari NKZ. Evan Wahyu guys. Wow, cukup ganas tentunya teman-teman dari tim NKZ. Geser dulu kita ke Pandete, nampaknya sudah mulai mendekat. Tentunya di sini ada Panther House yang bakalan join fight ke sana. Oh, langsung saja Sel dapatkan satu player oleh teman-teman dari tim. Tidak lama tentunya teman-teman dari tim Android 4 poin eliminasi poin kill yang dikumpulkannya. Ada Eja di sana dan Zaki. Lagi-lagi kapten tim dari Panther House di sana. Ada Baran juga. Kita bergeser dulu teman-teman dari yang cukup dekat guys ya. Oh, tampaknya teman-teman dari anak Antang ada just 4 hidup kembali. Oh, bisa dapatkan Del di sana langsung saja di end begitu saja Del di sana. Harus diculik tempatnya teman-teman dari MR Sport. Banyak Pandete masih mengamankan salah satu zona tentunya di area Riverside. Ini mereka sudah menyadari bahwa di area bukan depan ada teman-teman dari tim 10. Wah, ini bakalan sangat kesulitan untuk mereka semua masuk di dalam zona. Oke, di sisi lain ada Hunter. Kalau Sel dan mereka arah teman-teman dari tim 5 yang bakalan cukup dekat. Oh, Kraken langsung harus terkunam dari sana. Sel terlalu open di sana, harus saja di end tampaknya. Tidak bakalan siap lama tentunya. Waduh, sangat sekarat sekali. Masih bisa di-revive oleh teman-teman dari tim Panther di sana. Baik sekali. 5 eliminasi poin yang dikumpulkan teman-teman dari tim Panther. Di sisi lain kita lihat dari tim Pandete. Baik sekali. Dari Bukit. Oh, Bang Bukit. Di edge. Tidak lama karena sudah mulai bergerak tentunya. Wow, di sana Wang Bukit. Baik sekali Zin 19. Baik sekali di sana. Geser dulu. Wow, di sini kita lihat teman-teman dari dan begitu saja teman-teman dari tim 2 di sana. Pandai tim mendapatkan 5 poin eliminasi kill di sini. Wow, sangat baik sekali. Pandai tentunya tim yang pertama kali turun di open tampaknya karena sempat di part 1 mereka nggak muncul guys ya. Wah, ini mungkin jadi kuda hitam tentunya di final offline pada nanti part 2-nya. Oke, kita bakalan lihat Panther Heart join fight. Di sana kita lihat ada teman-teman dari tim 6. Panther Cell langsung saja mendapatkan satu player. Langsung saja kita lihat dulu masih bergeser di sisi lain Cell juga mulai maju ke depan. Kita lihat pegang senjata terobohnya di sana dari pergerakan. Kita lihat dulu, oh sudah kelihatan. Baik sekali Cell. Langsung saja di handle. Tidak lama tentunya di sini bakal berputar terlebih dahulu dari pergerakannya. Di sana. Dia bakalan memberikan kemampuan ke sana itu terus diri bakalan dikeroyok tidak diam lama sudah menunjukkan 9 eliminasi poin kill tentunya di game pertama ini. Wow, masih ada 10 tim tentunya guys ya. Wow, sudah mulai memanas ya teman-teman 12 ke 15 tim tentunya. Oke, di sisi lain kita lihat teman-teman dari tim KLZ sudah bakalan bertemu dengan teman-teman dari tim Pandora. Makin cukup dekat di sana. Oke, roster Alpha harus mengikuti posisi 10. Masih ada 2 player lagi teman-teman dari MKZ. Wow, dong di sana. Dia tadi mereka langsung saja di end. Tentunya di sana dong sendirian di sana. Dengan Preo, oh masih bisa tampaknya bakalan saja. Abdul di sana teman-teman. Bakal melakukan match lebih dahulu di sisi lain ada Putra berada cukup jauh dari rekan timnya. Ini kita bakalan lihat, oh banyak sekali poin yang dikeluarkan oleh teman-teman dari tim Pandora. Bakalan langsung saja melakukan terlebih dahulu. Geser kita ke teman-teman dari SRB yang hanya menyisakan 1 player. Ada BM02 tentunya. Kita bergeser ke LPG yang masih cukup lengkap di sini. Belum ada mendapatkan 1 eliminasi poin kill yang sudah ada tim dari tim 1 yang sudah akan menjaga di sana. Di sisi lain Panther Horde juga berada di area hangar yang cukup dekat oleh teman-teman dari tim LPG Hunter dan cukup dekat dengan teman-teman dari LPG. Ada Kraken itu senjata M60 langsung saja ada halo rumah di sana bisa bertahan. Kita bakalan lihat Hunter masih 2 orang bakalan langsung saja di spray tentunya di sana. Ada 2 orang sekarang kenal di sana tentunya bakalan melakukan repair terlebih dahulu karena mereka sudah harus balas satu. Oh lagi 2 player ke arah harus menang. LPG
satu rumah. Kita bakalan lihat. Oh, tim Atta harus tumbang di posisi 9. Misalkan 8 tim saja di game pertama ini. Kita bakalan lihat dulu itu harus knockdown di sana. Oke, bakalan jual fight. Master. Ya, 2007 bakalan Quadra kill. depan. Tidak cukup lama karena mereka bakalan langsung di sana karena Lobby harus knockdown di sana. Di selain teman-teman dari tim Pandora juga cukup dekat di area dari Bima Sakti dapatkan sudah di sana. Oke, karena tadi kita kan 2 player saja guys. Oke, nah ini kita lihat Putra sudah mulai maju ke depan. Karena timnya ada satu tim tentunya di area depan yang bakalan join fight di sana. Sudah selesai, SRB masih menyelamatkan kondisinya. Di sisi lain LPG juga bakalan bisa masuk dalam zona karena ini sudah masuk di zona keempat. Oke, di sisi lain tentunya LPG langsung mengambil posisi di area atas dengan teleportnya di sana. Wow, di sisi lain ada yang bakalan join fight. Wow, cukup sakit tentunya sana. Bisa berlalu sana tapi langsung saja di sana juga tampaknya tidak cukup dekat. Masih ada scene gila-gila. Oh, Pandai tapi pulangkan ke lobby. Misalkan 6 tim saja di sini. Pandora bisa mendapatkan 13 dari poin kill. Otang di sana cukup sakit karena ada teman-teman dari tim LPG yang juga dekat dengan Pandora. Dan begitu saja oleh teman-teman dari LPG. Ke depan, paham. Jadi kita bakalan Misteri Project tumbang di posisi ke-6 di sini. Game pertama MKZ Preman Bayu di game pertama. Masih ada Pandora atau mungkin masih ada Pati. Tidak bakal sulit untuk bisa langsung saja. Sangat-sangat sakit 13 eliminasi poin kill. Sini menyisakan Juan seorang diri. Sangat-sangat kesulitan teman-teman dari tim Pandora tentunya 13 ini. Di sisi lain teman-teman dari LPG yang sudah cukup lengkap. Sini masih mengumpulkan kembali poin. Di sisi lain, wow, kita balik lagi dari tim Hunter House 15 poin kill yang dikumpulkan. Ini ada apa ini? Oh, baik sekali tentunya LPG dapatkan 2 player dari teman-teman dari Agen Sul langsung saja di end begitu saja. Di game Pandora tumbang di posisi keempat menyisakan 3 tim lagi. Bergeser tentunya di sana bakalan cukup dekat tentunya. Oke, di sisi lain kita lihat teman-teman dari tim Panther. Oh, Kraken Hunter harus tumbang di posisi ke-3 menyisakan 2 tim lagi di sini. Kita bakalan lihat langsung saja tim dari Panther sudah maju, Sel sudah maju ke depan. Harus saja join lagi. Oh, satu orang menang ke sana. Dan teman-teman Panther langsung saja dijadikan. Udah guys, langsung saja dibalas oleh teman-teman. Ya, begitu saja. 2 player lagi. Oh, masih ada Baron di sana. Apa suntik terlebih dahulu. Oh, di end begitu saja kita bakalan lihat. Yang paling mendapatkan Buya. Teman-teman dari tim LPG atau ada teman-teman dari tim. Oh, Panther harus ada 1 orang lagi. Kita bakalan lihat karena Panther harus ada dulu. Marah dengan double baritanya apakah bisa menumbangkan tim dari LPG. Wow, baik sekali. Maju ke depan. Terlebih dahulu kita bakalan lihat di sini. Langsung saja. Baik sekali. Maju kita lanjut. Tim LPG mendapatkan 3 game pertamanya. Wow. Senang ya teman-teman dari tim game pertama ini. Oke, jadi buat teman-teman tetap stay di channel Just Captain. Kita bakalan balik tentunya di game kedua Bima Purgatory Day. Oke, jeda 2 menit ya. Kita lanjut game kedua. Hey, main dulu. Jadi nanti mode CS kita nanti habis buka ya. Setelah selesai mode Battle Royale kita lanjut mode CS.
Jadi nanti penerimaan hadiah mode Battle Royale dan mode CS bersamaan. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Nenek. Oke, satu tim lagi. Mama, dulu aku ikutan biar kita bisa main bareng. Let's move! Raising targets here! Oke ya, siap semua. Saya gas match kedua, Purgatory. Oke, tepuk tangan dulu, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Good game guys. Kita lanjut strata rawi. Nanti kita coba lagi. Yuk. Tapi bisa jadi nanti game terakhir. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. First blood. New kill leader. New kill leader. New kill leader. New kill leader.
Triple kill. Triple kill. Kill. Triple kill. Quateri kill. Quateri kill. Killing spree. Triple kill. Quateri kill. New kill leader. Killing spree. Killing spree. Triple kill. Triple kill. Quateri kill. Triple kill.
Triple kill. Triple kill. Triple kill. Triple kill. Double kill. Terry kill. Killing spree. Killing spree. Dominating. Killing spree. Terry kill. Terry kill. Terry kill. Shut down. Triple kill. Triple kill. New kill leader. Killing spree. Terry kill. Killing spree.
Hei, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh, Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, dulu aku ikutan. Biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! Crazy targets here! Get in! take my hand. Turn back, turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Eh, eh. Hey. Hei, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh, Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, dulu aku ikutan. Biar kita bisa main bareng. New kill leader. Triple kill.
New kill leader. Triple kill. Quateri kill. Double kill. Triple kill. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Triple kill.
Quateri kill. Killing spree. Killing spree. Dominating. Killing spree. Triple kill. Double kill. Triple kill. Double kill. Double kill. Triple kill. Triple kill. Quateri kill. Triple kill. Killing spree. Triple kill. Quateri kill. Killing spree. Quateri kill. Unstoppable. Killing spree. Rampage. Spree.
Triple kill. Killing spree. Triple kill. Quateri kill. Shut down. Triple kill. Hey, 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 hey. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Hey, Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! Crazy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Protect, turn back. Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, 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 hey. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh. Hey, Anak-anak,
Ayo buka puasa. Oke guys, balik lagi bersama Extra Tentunya kita bakalan langsung saya mainkan di game keempat, tentunya di map Bermuda. Nah tadi sempat di game kedua, game ketiga kita nggak sempat nge-caster guys, karena masih puasnya di game ini. Kita lagi loyo guys, jadi kita terhibur dengan teman-teman ke-15 tim. Yang ini kita bakalan lihat saja keseruan mereka. Juara 1, 2, 3 jadi oke, antar tampaknya kehilangan 2 player, jangan dulu. Terakhir box kedua mereka bakalan cukup sulit untuk menyaingkan teman-teman ini guys. Ini bakalan sangat kesusahan teman-teman yang terutama yang berdiri antar. Kita lihat. Oh, ada teman preman AP yang berada di area clock tower juga bakalan join fight ke sini. AP mendapatkan 2 player. Oh, tampaknya Singkong dan Theo mau di-hide, tampaknya harus terkena down di sana. Geser terlebih dahulu Oge tentunya di sana, dan Radial bergeser di sisi area clock tower. Tentunya ada tim dari Pandora yang tadi sempat mendapatkan 2 di game keempat, tentunya game ketiga maksud saya. Langsung saya join fight di area clock tower, tentunya ada Juan seperti mengambil lantai dari area kedua. Bisa lepas oleh Pandora, sekedar tumbang di posisi ke-15 bisa kembali lagi. Wow, cukup ganas ya di game keempat ini. Langsung saja tampaknya Putra mendapatkan 1 player dari area bawah. Langsung saja di end, tampaknya Dragon Hunter harus tumbang di tangan dan teman-teman di Pandora. Nah, eliminasi point kill yang dikumpulkan teman-teman di Pandora. Wow, cukup ganas ya teman-teman. Misalkan 13 tim lagi tentunya di game keempat ini. Wow, cukup sangat sekali ya teman-teman dari Pandora. Dan kita bisa lihat dulu ada Juan selaku pelakon tim. Wow, 400. Langsung memberikan ekspresi Puyo, ada tentunya I love you. Mereka pada di belakang. Selain 18 tahun sudah bisa main. Tentunya ada di kapan dari teman-teman dari MRL 2007 dan melakukan match terlebih dahulu. Melihat ada yang bergerak 1 player punya area teman-teman. Oh, tampaknya baik sekali 18 tahun di sana mendapatkan 1 player. Lagi-lagi kita bakalan lihat dulu. Kayak kembali di sana. Oh, belum membuahkan hasil. Tampaknya Ruri di sana. Yang punya depan. Masih bisa mengalau tentunya di sana. Live harus terkenal di sana. Baik sekali dia sudah mulai maju ke depan, bakalan mencari pergerakan oleh teman-teman dari tim Double kill. 4 eliminasi point kill bakalan dicari. Baik sekali tentunya langsung saja. And tentunya tampaknya tidak bakalan cukup kuat untuk melawan Triple kill. tentunya di game keempat ini. Wow, cukup ganas tadi teman-teman ya. Pindah ke tim AP tentunya menyisakan Alget seorang diri di sini. Tidak mendapatkan apa-apa. Asik kita geser dulu. Oke, ada KO tentunya di sini bakalan cukup dekat di area CPR. Wah, ini cukup ramai guys ya. Wow, ini cukup ramai di area ring namanya Panzer. Oke, ini sekarang kita udah KO di sana tampaknya. Bakalan join fight. Langsung saja kita lihat dulu. Ada 1 player tentunya yang kaya. Bailey tumbang di posisi ke-13 tentunya. Nah, teman-teman dari KO 3 poin kill yang dikumpulkan oleh teman-teman dari Terang Otak Aik tentunya di game 4 ini. Ngambil area panggung tentunya di area CPR. Bergeser dulu di area Clouds. Apa itu? Apa ini bos? Oke, di sisi lain. Oh, anak kaca. Sudah menunjukkan sebagai tim squad. Selain sudah ada tim dari Pandora yang bakalan langsung menghalangi. Baik sekali Menjai. Oh, 1 player. Jadi kita langsung bertahan. Masih bisa melakukan dari tim Pandora. Tapi terlalu terbuka di sini. Kita lalu teman-teman dari tim Ansan. Masih bisa ada energi scare di sana. Nampaknya telat adopt. Namanya juga kurang bagus ini. Wow, Kos Tanggar harus tumbang di posisi ke-12.
12 tim lagi. Oke, di sisi lain langsung saja di Pandora sudah mulai maju ke depan. Parkir tim bakal langsung saja mulai keganasan oleh teman-teman dari tim Pandora. Masih mencari pergerakan, kita bakalan lihat dulu Putra. Seorang diri di sini bakal langsung saja memecahkan Pebble. Baik sekali. Naik ke atas tampaknya kita lihat Putra mendapatkan satu player. Kita langsung saja di end. Tidak lama dicari lagi anak-anak. Disumbangkan di tangan tim Pandora. Putra hanya seorang diri bisa menyelesaikan 2 player saja guys. Wow. Luar biasa teman-teman tadi. Selain kita bakalan lihat teman-teman dari Lipang LPG tentunya di sana. Masih cukup lengkap. Tentunya belum membuahkan hasil poin tentunya teman-teman dari tim LPG. Masih 3 orang saja guys ya, karena tempat Mansai dihidupkan kembali. Jauh di sana, tapi Sky harus menangkap di sana. Ada jauh orang lagi bergeser ke sisi gudang tentunya bakalan jadi baik sekali. Tapi perkembangan akhir sekali dari yang dikeluarkan oleh Jauh. Lama. Wow, Emerito mendapatkan 10 eliminasi poin kill. Tampaknya sulit untuk dihadapi teman-teman dari MR Esports tentunya di game keempat ini, karena sudah mulai memanas ya teman-teman dari MR, sudah mengumpulkan 10 eliminasi poin kill. Kita bergeser ke AB tentunya di sini. Oh, cukup dekat dengan teman. Oh, oke, harus nonton di sana. Tampaknya ada teman-teman dari tim Pandora yang bakalan join fight di sana. Oh, hai, tentunya tumbang di posisi ke-10. Jadi kita dulu ada tim Yong di sana. 8 repeat oleh teman-teman dari tim Pandora, langsung saja bergeser. Nah, Tio sudah langsung bergerak jauh tentunya meninggalkan rekan ini. Kita bakalan lihat apakah ada. Oh, Kim Yong tampaknya diketahui oleh teman-teman dari tim Pandora ini. Langsung saja mulai maju ke depan temannya Juan. Oh, langsung saja nonton di sana. Pandora mendapatkan 12 eliminasi poin kill di game keempat ini. Oke, di sisi lain kita lihat teman-teman dari roster Alpha. Di sini masih berada di area kota tua, ambil high ground di area atas, tentunya masih mengamankan posisi, tapi kita bakalan langsung disambut oleh teman-teman dari tim 9 sana, teman-teman dari roster. Oke, di sisi lain dari Pandeta yang masih berada di cukup area luar zona, belum mendapatkan eliminasi poin kill sama sekali tentunya di game keempat ini. Bergeser juga kita ke teman-teman Panther juga belum membuahkan hasil poin kill tentunya di game keempat ini. MKZ yang cukup lengkap, masih aman dengan perolehan dual killnya di game keempat, masih cukup aman, masih berada di area luar zona karena zona sudah mulai menyusut. Oke, di sisi lain SRB juga masih cukup lengkap di sini, masih berada di area PR, ambil sama beton tentunya, tahan di sini, harus tim mereka. Masih ada 9 tim masih bertahan tentunya, ini masih mindset model guys ya. Oke, langsung saja kita wow, sudah mulai kelihatan teman-teman dari 9 tim lagi. Oh, Lobby mendapatkan cukup sakit oleh teman-teman dari tim Pandeta. Dia sudah mulai maju ke depan karena sudah juga bakalan mulai merapat di sini. Karena kalau misalnya mereka harus bertarung di area luar zona itu alang sangat kesulitan untuk nantinya mereka masuk ke dalam zona nanti. Sisi lain tim Panther bakalan mengambil posisi area factory tentunya. Lanjut lagi kita ke teman-teman MKZ yang berada di area atas pihak sudah mengambil all position tentunya ini cukup aman kan karena mereka harus mengambil high ground. Nah, itu terapa tumbang di posisi ke-9 tentunya dari teman-teman Pandora yang cukup ganas untuk menambah poin kill tentunya di game keempat ini. Wow, luar biasa tentunya di sini kita lihat ada Putra tentunya yang mendominasi poin and kill tentunya guys ya. Oh, ada juga teman-teman ini end.
Oke, kita bakal kembali lagi ke Pandora, sudah membuka 19 poin kill di sini. LPG yang baik sekali. Kita bakalan lihat apakah LPG bisa meloloskan diri dengan limpah banyak. Harus tumbang di tangan dari teman-teman Pandora tentunya di game keempat ini. Sisakan 6 tim lagi guys ya. Wow, luar biasa Pandora dengan skor poin killnya dengan cukup banyak, 20 kill guys. Wow, ini sangat-sangat luar biasa nih guys ya. Oke, kita bakalan lihat teman-teman dari Pantar juga masih cukup mendominasi, masih cukup lengkap guys. Oke, lanjut lagi SKJ bakalan sana Emery for Lovio. Oleh teman-teman dari tim MKZ tentunya guys ya. Wow, cukup lengkap ya teman-teman MKZ yang cukup stay yang bakalan ada di area pep. Ini cukup aman ya teman-teman MKZ yang mengambil posisi. Wow, cukup jauh tampaknya Bocil memberikan spray AWM tentunya. Tidak menjangkau skop tentunya oleh teman-teman dari tim MR tentunya guys ya. Oke, di sisi lain SRW lagi-lagi mendapatkan posisi yang cukup aman guys ya. Ada di area rumah beton. Ini masih dulu datangnya keberadaan teman-temannya. Masih ada 6 tim guys yang masih ada 6 tim. Ini kita bakalan lihat dulu masih stay posisi temannya teman-teman dari SRW. Oke, di sisi lain teman Pantar juga bakalan mengambil posisi. Ini mereka bakalan join Pandora. Wow, ini cukup berani. Oke, satu orang terkenal di sana. Langsung saja di end tampaknya ini. Kita bakalan lihat tampaknya Isya tidak melihat pergerakan dari teman-teman Pandora tampaknya di sana. Kita bakalan lihat join fight di sana. Cari pergerakan di sini. Sel harus di end begitu saja oleh teman-teman dari tim Pandora. Kita lalu terakhir berada di area atas betul guys ya. Wah, ini mengamankan posisinya. Kita bakalan lihat. Oke, di sana ada teman-teman dari tim. Oke, kita bakalan lihat join fight teman-teman dari tim. MR 18 top kita sedang diserahkan baik sekali join ketika mereka start. Langsung saja ya teman-teman dari tim MKZ 5 poin ini dari pergerakan tentunya. Kita bakalan lihat teman-teman dari tim MKZ dari pergerakan mencari dari luar berada di atas rumah beton saja. Balik ke tim SRB yang masih menyisakan layar lagi. MR di sini kita lihat dulu 16 poin kill menyisakan Del seorang diri. Tarik dulu terlebih dahulu guys ya. Pandora harus timbang di posisi ke-6. Wow, di sini kita lihat dulu teman-teman dari tim Pandora yang sudah mulai mengganas. Wow, SRB Maikri harus timbang di posisi ke-5. Masih ada 4 tim lagi guys. Wah, ini sangat-sangat luar biasa tentunya penampilan dari tim Pandora dengan perolehan 25 poin kill. Wow, di sini artinya teman-teman dari tim Pandora mulai menang guys ya, karena tadi sempat di game pertama mereka tidak mendapatkan hasil buya, game kedua tidak, dan di game ketiga mendapatkan buya. Wow, di game keempat ini apakah mereka Pandora? Wah, MRS harus tumbang di posisi keempat. Masih ada 3 tim lagi guys. Wah, di sini masih ada tim MKZ dan ada tim Lari AP tentunya di sini. Memang AP cukup kuat ya. 3 tim di sini guys. Waduh, ini sangat-sangat luar biasa. AP hanya mendapatkan 2 eliminasi kill. Apakah mereka di game keempat ini bisa mendapatkan buya guys ya? Dengan Rambo X-nya lihat dulu ke 3 tim di sini. Karena di sisi lain Pandora berada di area bawah. Oke, tim teman-teman di permainan AP juga berada di area rumah bawah gudang. Ambil posisi. Ini Pandora cukup mendominasi karena mereka menguasai zona tentunya guys ya. Oke, kita bakalan lihat Putra sudah mulai maju ke depan. Kita bakalan join fight dengan teman-teman tim preman AP. Tapi di sisi lain tampaknya di sana tim MKZ bakal langsung saja dibubar. Oke, itu anaknya berada di atas sendiri di atas atap melawan 3 player teman-teman dari MKZ. Kita bakalan lihat apakah
Wow. Preman AP harus tumbang di posisi ketiga. Masih ada satu tim lagi di sini, kita lihat dulu ada seorang diri di sini bakalan kapan kita dulu teman-teman dari tim Pandora. Kita bakalan lihat dulu. Wow. Hebat ya Preman Wahyu. Oke guys, kita sudah lihat dulu match keempat juga yang didapatkan oleh teman-teman dari tim Pandora. Wow. Jadi buat teman-teman tetap stay di channel X-Captain. Kita bakalan balik di game terakhir ataupun game kelima nantinya. Eh, 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 eh. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Harusnya sih seperti itu ya, makanya dari ini tidak mau terlalu gegabah juga. Tapi satu posisi mulai kawan, harusnya bakalan coba-coba ternyata Anak-anak, ayo buka puasa dulu. coba mencari satu player yang tersisa, mulai coba ditabrak ke area atas dan pada akhirnya Anggi Diamond harus kehilangan dua orang membernya. Kalau misalkan gue tadi lihat di minimap, untuk potensinya dari Anggi itu dia udah Nah, lu aku ikutan biar kita bisa main bareng. terus juga di posisi yang ke-11. Bahkan kalau kita ngomongin di area Kapuliwanya masih terjadi ketegangan antara Bontang dan satu tim lagi yang ada di depan harusnya dari tim Medan aja sih. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Turn back, turn back. Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Waduh, sangat disayangkan banget ya dari tim Medan. Membuat personelnya kotak kaki tapi sekarang kita banyak ada di area kiri. Selanjutnya bakalan coba nge-pick off satu player yang ada di Tangerang. Bahkan tembakan SFC-nya berhasil connect juga walaupun ada sedikit dari arah belakang. Untuk lihat punya refleks yang cukup baik, langsung coba maju ke arah depan bersama dengan rekan-rekannya. Terus bakalan coba jalan. Hey, Itu dia. main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Langsung di take down dan langsung eksekusi tanpa ampun. Mereka lebih Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Nenek. Mama, lu aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand.
Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Harus tumbang di peringkat ke-9 namun menuju ke arah Garut Medan. Jakarta bakal dia berikan kesempatan untuk di revive, tapi backup yang bagus dan juga temannya walaupun dia udah kehilangan tapi Farid sekarang oh my god 1HP moment dan Hey, Sony aja main udah dulu yuk trigger. sambil kita nunggu buka puasa. Agak mengalami kesulitan ditambah Anak-anak, ayo buka puasa dulu. udah mulai nggak sehat, udah mulai overtime nih perangnya Bung Arman. Betul, udah mulai overtime juga ya, karena di sini juga akan ada tim Anggi Diamond yang bakalan coba datang. Bahkan di situ tim Garut yang awalnya menjadi top party, menurut gue ini menjadi sebuah posisi yang cukup rugi untuk mereka. Karena posisinya di sini adalah ketika Jakarta sudah berhadapan dengan tim Dapetin kesempatan untuk merubah dia benar-benar disiplin menjadi pengubah nasib mereka ketika mereka bisa menguasai Katulistiwa dan juga orang-orang yang akan berotasi melalui area ini. Apalagi dari Free Fire Medan di sini kondisinya juga udah ke spot, perlahan mulai digenggam satu persatu terlihat udah bakal coba diras dan Butterfly bersama MZ bekerja cukup keras untuk handle orang yang bakal datang menuju ke arah mereka. 1, 2, 3 orang sudah tumbang, tersisa Mai Putra aja dengan kondisi yang sangat tidak baik, membuat Medan harus kalah di momentum perang yang ada di atas Katulistiwa jelang menuju ke arah radio, menuju area pick nih Bung Arman. Waduh, sangat disayangkan banget ya dari tim Medan tadi rotasinya kepotong begitu aja oleh teman-teman dari Bontang membuat personelnya kocar-kacir satu persatu. Tapi sekarang kita bahas yang ada di area pick dulu nih. Dari seorang Dead bakalan coba nge-pick off satu player ada dari Tangerang. Bahkan tembakan SIT-nya berhasil connect juga walaupun ada grenade dari arah belakang. Untungnya dari seorang Dead masih punya refleks yang cukup baik, langsung coba maju ke arah depan bersama dengan rekan-rekannya. Satu terus bakalan coba dilakukan dengan satu terogon dan itu dia berhasil ter-pick off, berhasil langsung di take down dan langsung dieksekusi tanpa ampun. Tapi sekarang ini Probolinggo tidak mau terlalu gegabah. Mereka lebih memilih untuk healing dulu sambil mencari informasi lebih lanjut dengan UAV light yang sudah di pop up. Jujur aja ini tempatnya lumayan terbuka, apalagi global yang dibuka ini bener-bener banyak banget. Jadi mereka harus riset sih untuk mendapatkan resources lagi yang lebih maksimal aja, Sven. Ya, terlihat ternyata ngebahas di area pick tadi perangnya juga lumayan riuh, terus juga Glola banyak tadi di-mention sama Bung Arman, itu gue lumayan setuju. Mereka harus tidaknya fokus regroup di satu compound dulu, kayak mungkin di rumah betonnya atau mungkin di rumah labirin yang udah di rock juga di pick, atau mungkin mereka bisa langsung straight aja naik ke atas picknya untuk ngejaga angle dan juga vision yang lebih tinggi gitu. Karena kita ngomong di OB42 ini seru banget karena picknya berubah, terus juga area atas genteng picknya juga berubah, itu bisa menjadi tempat berlindung dan juga tempat checkpoint yang bagus sekali gitu untuk teman-teman yang ada di sekitaran pick. Namun ternyata kita alihkan vision kita menuju ke arah teman-teman dari Jogja. Ini agak cukup sulit karena satu player terpick off dan mereka malah mengurung diri, membuat gak banyak pilihan opsi pergerakan mereka. Mau coba unggul medical kit tapi tentunya bakal coba diras oleh teman-teman dari Jakarta. David dan juga Jepret sudah tumbang ter-knockdown. Agak sulit untuk tolong dan bahkan Petrus tidak sekuat itu. Tak sendirian dengan trogonnya bisa mendapatkan 3 orang sekaligus. Dan ini mungkin bakal menjadi 4. Oke, nice. Masih bisa di-secure sama satu orang Genius dan Jakarta. Harus tumbang di peringkat ke-9. Namun serangan lagi-lagi datang untuk Jakarta dari Garut. Tentu saja ini Garut bakal komit menuju ke arah rumah tamu di mana Garut Haidan berhasil dapetin seorang Genius dari teman-teman Jakarta. Bakal dieksekusi langsung tanpa diberikan kesempatan untuk di-revive. Tapi backup yang bagus datang dari arah Haidan menuju ke arah temannya. Walaupun dia udah kehilangan Azizah. Tapi Farid sekarang, oh my god, 1 HP moment. Dan Sony-nya udah ke-trigger, membuat Farid agak mengalami kesulitan. Ditambah satu orang masih harus dikirim untuk memberikan follow up. Masih sabar banget, tapi Dim seperti yang nggak notice kalau di belakang sana
bisa aja ada orang yang berhasil ngepick dia di off angle, membuat Dim jadi terpisah semakin jauh, sementara dari Jakarta punya fokus yang lain untuk mengamankan kompon yang lain juga, karena kayaknya udah mulai nggak sehat, udah mulai overtime nih perangnya Bung Arman. Betul, udah mulai overtime juga ya, karena di sini juga akan ada tim Anggi Diamond yang bakalan coba datang. Bahkan di situ tim Garut yang awalnya menjadi top party, menurut gue ini menjadi sebuah posisi yang cukup rugi untuk mereka. Karena posisinya di sini adalah ketika Jakarta sudah berhadapan dengan tim dari Jogja, tim Guragan, sehingga mereka narik mundur. Ketika narik mundur di tempat yang lumayan terbuka, ngabisin banyak glue wall juga, sampai pada akhirnya satu persatu playernya terpick off seperti David dan kawan-kawannya sampai dia sudah langsung terlulantahkan. Nah, momennya adalah ketika Jakarta tahu sudah berhasil nge-wipe out tim Jogja, dia risetnya cepet banget dan dia sadar ternyata di Pocinok itu ada tim Garut yang mencoba datang, dan bahkan bisa dibilang komunitas Jakarta ini mendapatkan satu timing yang cukup pas, sehingga posisinya dia malah bisa ngeciduk 2 player dari Garut. Jujur aja Garut yang awalnya untung malah jadi rugi. Tapi sekarang di area pick ternyata juga sedang ada pertarungan dari arah kejauhan, di mana AWMY juga sudah ditembakkan oleh seorang Chris ke arah satu musuhnya yang harusnya dari Probolinggo nih, Ajis Fan. Yes, ini kondisi yang sebenarnya harus di mereka tuh harus segera ambil compound di zona selanjutnya gitu. Ditambah ini perangnya harus segera selesai lagi-lagi dari Jakarta. Ini mereka punya banget nyali untuk perang terus-menerus, tapi mereka juga harus mempertimbangkan kapan mereka harus menyelesaikan perang ini. Karena kalau gue lihat walaupun mereka udah dapetin 7 poin eliminasi, agak nggak relevan kalau misalkan mereka masih mau nungguin orang yang bakal lewat sini. Ditambah itu zona selanjutnya tuh nggak banyak sebenarnya kompon-kompon yang cukup ideal buat mereka tempi nanti untuk jadi main mode defense. Tapi biarlah itu urusan mereka sendiri, karena Garut pun juga ternyata harus puas di peringkat ke-8, dan lawan mereka selanjutnya adalah dari Sulut. Udah ada pertukaran kill yang akhirnya cukup krusial untuk teman-teman dari Jakarta, dan Jakarta nggak banyak lagi kesempatan yang gue bilang ketika mereka banyak melakukan perang. Tinggal 2, oke lo dapet kill banyak, tapi sekarang tinggal 2 player lo, dan gue yakin ini bakal semakin sengit. Ditambah ada beberapa tim yang juga pastinya bakal ikut campur. Anggi Diamond menjadi tim yang harus tumbang di peringkat ke-7. 6 tim tersisa, dan Jakarta di sini juga ternyata koinnya nggak banyak-banyak banget dari Free Fire Jakarta. Jadi mereka sekarang bakalan lumayan pusing. Kenapa? Karena bakal ada tim yang nembakin mereka dari luar zona barengan sama mereka, sama dari dalam zona yang dekat di vending machine. Dan posisinya dia tadi ke vending machine itu lumayan jauh nih Bung Arman. Betul, emang posisinya lumayan jauh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث. Ya, apalagi kalau kita bahas sedikit perang yang ada di Pocinok tadi, memang perangnya itu ke-trigger gara-gara tim Jakarta ingin menyambut teman-teman dari Anggi Demon yang tadi datang dari arah Sentosa ya. Tapi peperangan itu didengarkan oleh tim-tim dari Sulawesi Utara yang membuat mereka mendekat dan sampai akhirnya Jakarta mereka dapetin kill yang cukup banyak. Tapi gue setuju dengan yang disebutkan oleh Ajispen tadi. Lu boleh kill banyak, tapi personil lu sisa 2 dan posisinya vending machine itu juga jauh. Apalagi koin lu terbatas. Menurut gue kalau misalkan Jakarta bisa bertahan di posisi top 3 aja, ini udah bagus buat mereka. Tapi nggak tahu ya, bakalan sulit karena di Pocinok kita tahu sendiri, kompon memang banyak. Cuman masalahnya yang datang di sini pun juga sudah mulai kelihatan ada sekitar 3-4 tim yang mulai merapatkan barisannya. Apalagi Bontang sudah mulai datang dan terjun di area labirin yang harusnya mungkin akan menjadi di zona berikutnya, Jisven. Ya, betul sekali. Kondisinya kalau udah begini sih, gue bisa bilang orang yang ada di sini nih, Probolinggo dengan kempon dia yang sekarang sebenarnya masih bisa dapat keuntungan lah. Tapi kalau yang Bontangnya main dan langsung nabrak ke arah Probolinggo, ini bakal fatal sih menurut gue. Karena Probolinggo ini saat ini lagi fokus ke arah bagian belakang, ke arah bagian garasi, dan juga bagian sebelah inti dari Pocinok kita sendiri, yaitu di area teman-teman yang ada sekarang di rumah kayu dan juga di rumah ayam. Nah, fokus mereka lagi di sini nih. Mereka blind banget, mereka minim banget info untuk bagian belakang yang ada di area rumah labirin gitu ya. Di teman-teman Bontang. Kalau mereka terus begini dan Bontang notice, nah bagusnya dari tim Bontang adalah mereka udah secure gentengnya. Jadi ini udah bukan tentang Bontang bakal diras, tapi Bontang punya kesempatan buat ngerush orang-orang yang lagi terlanjur perang. Dan beberapa tim lainnya di antara ada dari Makassar, gue ngelihatnya mereka juga udah nggak mau banyak melakukan pergerakan, tapi lebih ke nge-hold aja di angle mereka sekarang yang juga cukup tinggi, cukup bagus di area keren kuning. Nah, tapi zona sepertinya lebih berpihak kepada tim-tim yang masih ada di area. Ini bakal jadi kali tentunya ketika mereka nggak bisa memanfaatkan momentumnya. Ditambah terlihat bakal ada pecah perang yang harusnya tidak bisa diabaikan. Dan zona ini udah bakal berjalan menuju ke zona terakhir, Bung Arman. Waduh, udah mau masuk zona terakhir juga ya. Bahkan di sini gue setuju juga dengan Aji, Bontang mendapatkan satu vision yang cukup enak, tapi sayangnya karena ternyata labirin tidak menjadi titik akhir zona, membuat beberapa player harus turun ke bawah. Ini pembagian posisi yang menurut gue cukup bagus banget ya. Jadi 2 orangnya udah standby di bawah, sedangkan 2 orang lagi coba mengcover dari arah atas. Bahkan dari seorang Claudia berhasil menahan pergerakan tim-tim yang tadi ada di area factory.
yaitu lebih tepatnya ada tim Makassar ya, yang ternyata berhasil nge-wipe out teman-teman dari Tangerang. Ini dia peperangan terakhirnya sudah mulai pecah. Bahkan di sana gue lihatnya Jakartanya bakalan coba diajar oleh teman-teman dari Probolinggo. Sisa satu aja, yaitu seorang Rin yang mungkin bakalan susah banget untuk diselamatkan. Dan bener aja, Jakarta sudah berhasil ter-wipe out. Ini artinya tersisa 3 tim lagi Ajisven, dan ini dia peperangan terakhirnya. Silahkan Ajisven. Yes, ini kondisi yang udah semakin sengit tentunya. Claudia tapi dari tadi tahu betul dia harus nembak ke yang mana dulu target priority-nya. Tapi Probolinggo ternyata berhasil menculik dan juga Otang ternyata masih bisa diandalkan. Aduh, berbahaya banget. Mephisto di sini udah kena Thrill of Battle. Jadi dia ke-lock dulu dan hanya bisa mengandalkan pelontar. Gue penasaran itu, kenapa Makassar membiarkan dirinya di-lock gitu aja dengan pelontar yang dimiliki oleh Mephisto? Karena Mephisto di sini cukup mengerikan dengan pelontarnya dan cara nge-counter pelontar udah tinggal nge-rush aja. Tapi masih cukup sabar, Diki Cute masih coba mau ngandelin critical damage dari Pepeng shot dia. Dan itu berakhir tidak terlalu baik ternyata. Dan saat ini dia udah gak punya glual sama sekali. Christian Grenade datang ke tempatnya Diki. Dan Diki saat lagi harusnya bakal menjadi target. Pinter banget dari Makassar dan juga Bontang di sini. Dia bakal coba fokusin ke satu orang yang ada di... Oh my god, Diki ternyata masih bisa berperan dengan sangat baik dengan AC80-nya. Dan malah Makassar yang tumbang duluan. Oh my god, 1 lawan 2 sekarang situasinya Diki. Bahkan 1 lawan 3 sepertinya. Tapi sepertinya Diki udah nggak banyak punya kesempatan lagi. Karena backup dan juga dari Bontang cukup baik. Congratulations, Buya. Berhasil diamankan oleh teman-teman dari Bontang. Bontang berhasil mendapatkan buyanya setelah kesabaran yang luar biasa. Walaupun memang kita tahu juga ya di area atas atap rumah labirin salah satu player yaitu Claudianya terpick off. Tapi bukan menjadi alasan buat Bontang untuk berhenti untuk berusaha. Apalagi kalau misalkan dilihat-lihat tadi memang posisinya tim Makassar, kenapa dia nggak nabrakin orang yang menggunakan pelontar? Karena masalahnya gue lihat tadi tuh teman-teman dari Makassar udah nggak ada glual sama sekali. Itu terbukti ketika 2 player dari Makassar ini pengen ngehajar ke arah Probolinggo, dia bener-bener maju polos banget, gak ada glual, dan membuat pergerakan mereka terpatahkan di hashtag ketiga. Sampai pada akhirnya Bontang yang tersisa 3 orang berhasil eksekusi 1 player terakhir yang membuat mereka berhasil mendapatkan buaya. Tapi ini menarik, Blay. Bontang ini kan kalau kita lihat di leaderboard, mereka itu day pertama finishnya di posisi ke-12 dengan 13 poin. Ini artinya mereka di game kedua, maksud gue di day kedua paling nggak udah dapetin 1 celengan yang luar biasa. Dari 13 tambah 21 poin ya 34. Paling nggak ada di bawah-bawah banget lah, Blay. Masih bisa naik perlahan tapi pasti, walaupun memang susah buat kejar posisi top 3-nya. Ya betul sekali. Dan gue ngelihat kayak Pati, Riau, Medan ini adalah sebenarnya jajaran top 5 di hari pertama, tapi mereka nggak dapat banyak poin. Ini membuat gap tentunya sangat mungkin untuk dikejar nih Bung Arman. Dan mungkin kalau ngomongin konsisten, berarti bisa kita simpulkan Makassar masih lumayan konsisten. Karena Makassar setidaknya masih mendapatkan 10 poin. Setelah kemarin di hari pertama mereka dapetin kayak 95 poin dan mereka ada di peringkat kedua. Berarti Makassar masih bakal konsisten di atas. Terus juga Jakarta kemarin kulihat poinnya 40, sekarang tambah 20, berarti udah di 60-an. Jadi peluang dari si anak-anak Jakarta ini lumayan besar juga. Begitu juga dengan teman-teman dari Makassar. Oke, itu dia di game pertama kita ya, sudah kita lalui bersama. Game keduanya akan seperti apa? Kalian semua tunggu aja di sini. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Kita akan kembali lagi setelah pariwara yang satu ini. Bye-bye. Kali ini Farid harus terjaga diri dia punya. Dari arah sebelah kirinya mau masuk ke dalam udah ketahuan banget. Walaupun musuhnya masih menunjukkan betapa respectnya, dia nggak mau ngasal ngerush. Jadi dibiarin dulu Athenanya melarikan diri. Tapi kalau sampai benar-benar dilepas gitu aja, gue rasa ini bakal jadi kerugian karena ini kesempatan besar untuk menumbangkan sang pemuncak klasemen, Bung Arman. Betul sekali, harusnya bakalan dimanfaatkan ya. Apalagi satu orang Athena ini posisinya juga sudah benar-benar terlock. Dibuktikan oleh satu tim dari musuhnya sudah melakukan berhasil langsung di take down dan langsung dieksekusi tanpa ampun. Tapi sekarang ini Probolinggo tidak mau terlalu gegabah. Mereka lebih memilih untuk healing dulu sambil mencari informasi lebih lanjut dengan UAV light yang sudah di pop up. Jujur aja ini tempatnya lumayan terbuka. Apalagi glual yang dibuka ini bener-bener banyak banget.
Jadi mereka harus riset sih untuk mendapatkan resources lagi yang lebih maksimal Aji Sven. Ya, ternyata kita alihkan Oh. vision kita menuju ke arah teman-teman dari Jogja. Ini agak cukup sulit karena satu player terpick off dan mereka malah mengurung diri, membuat gak banyak pilihan opsi pergerakan mereka. Mau coba unggul medical kit tapi tentunya bakal coba diras oleh teman-teman dari Jakarta. David dan juga Jepret sudah tumbang ter-knockdown. Agak sulit untuk tolong dan bahkan Petrus tidak sekuat itu. Tak sendirian dengan Trogonnya bisa mendapatkan 3 orang sekaligus. Dan ini mungkin bakal menjadi 4. Oke, harus segera selesai lagi-lagi dari Jakarta. Nih mereka punya banget nyali untuk perang terus-menerus, tapi mereka juga harus mempertimbangkan kapan mereka harus menyelesaikan perang ini. Karena kalau gue lihat walaupun mereka udah dapetin 7 poin eliminasi, agak nggak relevan kalau misalkan mereka masih mau nungguin orang yang bakal lewat sini. Ditambah, itu zona selanjutnya tuh nggak banyak sebenarnya kompon-kompon yang cukup ideal buat mereka temui nanti untuk jadi main mode defense. Tapi urusan mereka sendiri karena Garut pun juga ternyata harus puas peringkat ke-8 dan lawan mereka selanjutnya adalah dari Sulut. Udah ada pertukaran kill yang akhirnya cukup krusial untuk teman-teman dari Jakarta dan Jakarta. Nggak banyak lagi kesempatan yang gue bilang ketika mereka banyak melakukan perang. Tinggal 2. Oke, lu dapat kill banyak tapi sekarang tinggal 2 player lu dan gue yakin ini bakal semakin sengit, ditambah ada beberapa tim yang juga pastinya bakal ikut. Saat ini lagi fokus ke arah bagian belakang, ke arah bagian garasi, dan juga bagian sebelah inti dari Pochino kita sendiri, yaitu di area teman-teman yang ada sekarang di rumah kayu dan juga di rumah ayam. Nah, fokus mereka lagi di sini nih. Mereka blind banget, mereka minim banget info untuk bagian belakang yang ada di area rumah labirin gitu ya, di teman-teman Bontang. Kalau mereka terus begini dan Bontang notice, nah bagusnya dari dia secure gentengnya. Jadi ini udah bukan tentang Bontang bakal diras, tapi Bontang punya kesempatan buat ngerush orang-orang yang lagi terlanjur perang. Dan beberapa tim lainnya diantara ada dari Makassar, gue ngelihatnya mereka juga udah nggak mau banyak melakukan pergerakan, tapi lebih ke nge-hold aja di angle mereka sekarang yang juga cukup tinggi, cukup bagus di area keren kuning. Nah, tapi zona sepertinya lebih berpihak kepada tim-tim yang masih ada di. Jadi 2 orangnya udah standby di bawah, sedangkan 2 orang lagi coba mengcover dari arah atas. Bahkan dari seorang Claudia berhasil menahan pergerakan tim-tim yang tadi ada di area factory, yaitu lebih tepatnya ada tim Makassar ya, yang ternyata berhasil nge-wipe out teman-teman dari Tangerang. Ini dia peperangan terakhir yang sudah mulai pecah. Bahkan di sana gue lihat Jakartanya bakalan coba diajar oleh teman-teman dari Probolinggo. Sisa 1 aja, yaitu seorang Rin yang mungkin bakalan susah banget untuk diselamatkan. Dan bener aja, Jakarta tinggal ngerush aja. Tapi masih cukup sabar di Kikyut, masih coba mau ngandelin krik. Selamat datang kembali Survivor di Indonesia Community League Season 4. Masih bersama Arman Noslip Nangkene tentunya dan juga partner gua Aji Sven di Soken Survivors. Kita udah lihat ya, maksudnya match pertama aja itu dibuyahin sama tim yang kemarin main di hari pertama itu harus puas di peringkat 12. Berarti banyak banget kemungkinan yang akan terjadi hari ini. Dan gak nutup kemungkinan juga untuk tim-tim yang di papan tengah juga berbicara banyak ya. Contohnya tadi Jakarta udah main cukup baik, dia killa banyak banget, total poin eliminasinya dia banyak, placementnya juga lumayan bagus. Jadi itu mungkin menjadi objektif mereka di hari kedua untuk bermain lebih agresif gitu ketimbang di hari pertama. Nah, gue lumayan penasaran. Ini kan kalau kita ngomongin dari Riau terus juga dari Medan, itu merupakan isinya player-player bintang lah bisa gue katakan, karena mereka juga merupakan anak-anak yang sempet main di esports, tapi di satu game tadi nggak kelihatan baik hasilnya. Apa mungkin emang mereka masih punya teori di mana ngebuang satu game, ngelepas satu game untuk di sisa gamenya main maksimal di power map mereka? Bisa jadi. Tapi menurut Bung Arman sendiri seperti apa? harusnya sih udah nggak ada teori-teori seperti itu lagi ya. Mengingat ini day kedua, mereka juga udah main di 6 game pada hari pertama. Harusnya mereka harus maksimalin, jangan sampai nggak dimaksimalin atau mungkin buang satu game. Itu ngebuat mereka bakalan susah buat bertahan dari segi placement atau mungkin naikin placement mereka itu sendiri. Dan sekarang kita ternyata sudah masuk di game kedua, Blay, karena pesawatnya juga sudah berangkat dari Crossroad menuju ke arah sentral. Dan kalau kita lihat saat ini yang ada di Crossroad sudah mulai berdekatan satu sama lain, bahkan berhasil lihat busat ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 enggak 5 tim aja. Tapi
bener-bener crowded harusnya untuk Brasilia sendiri. Sementara untuk map bagian bawah mungkin akan ada pembagian dua tim yang berbeda ya. Ada yang ke Lambermill, tapi sebagian besar 1-2 orang yang ada di Lambermill tersebut geser ke arah lain. Dan ternyata First Blood juga sudah mulai terdengar. Dan mungkin Crossroad akan menjadi satu tempat yang berdarah-darah. Aji Sven. Ya. Ini perlu kita simak bersama ya. Crossroad-nya nih perangnya gimana, karena itu 3 tim. Dan di Lambermill juga 3 tim. Jadi pasti Bapak produser kita agak bingung mau sorot yang mana dulu. Tapi ternyata di arah Riau nih yang ada kontak perang, yaitu Iksan langsung buka. Dia punya Rebel Rush-nya, berhasil dapetin 1 orang. Dan di bawah langsung di absen juga 1 orang dari Garut di sana, di tangan seorang Iksan. Riau sendiri juga harus kehilangan 1 orang Athena di sana, knockdown. Tapi Garut langsung instantly rata begitu saja di tangan Riau. Sementara masih ada pecah perang di tempat lain, yaitu antara Pati melawan Makassar. Dan juga Jakarta kehilangan 2 player ya. Tersisa Tas sama Zaki aja. Ampukah dia selamat, mengingat kondisinya udah bakal coba diras oleh anak-anak dari Medan. Butterfly dengan MP40-nya, double pick yang bagus sekali datang juga dibantu oleh seorang Topek. Ini posisi yang memang menjadi kesempatan untuk teman-teman dari Medan, mengingat mereka juga butuh farming point untuk mengejar kedudukan klasemen dan juga memperkecil gap tentunya. Tapi ternyata Makassar baru aja gue puji tadi di round pertama, dia sudah diambang maut. Bahkan Juan juga sudah tersisa HP yang sangat rendah dan gak disia-siain tentunya kesempatan tersebut oleh Mai Putra. Salah satu in-game leader yang juga cukup disegani pada masanya. Tapi tiba-tiba tim yang baru aja mendapatkan Buyah juga datang, memanfaatkan kesempatan untuk menculik yang bisa mereka dapatkan, yaitu 1 player dari Medan, Bung Arman. Waduh, ini sih jujur aja pertarungan di Lambermill seru banget ya. Karena yang bertarung di Lambermill itu di leaderboard day pertama kemarin kan ada Makassar dan Medan. Mereka ini lagi rebutan poin dan mereka tuh lagi adu siapa yang tusun bakal turun placementnya. Tapi yang menarik lagi ada ternyata Bontang berhasil menjadi third party. Ya walaupun mereka dari Bontang ini nggak nge-wipe out tim dari Medan, paling nggak kan sudah membuat teman-teman dari Medan ini sedikit pincang karena salah satu personilnya sudah berhasil terpick off oleh mereka. Dan untuk tensi pertarungannya kali ini bisa dibilang, walaupun kita tahu di awal-awal itu di satu tempat bisa 2-4 tim yang ada di sana, tapi ternyata yang ter-wipe out baru 2. Ini artinya mereka mungkin banyak banget yang bergeser atau mungkin banyak yang mengalah juga, tidak mau terlalu mengambil resiko yang cukup tinggi. Dan ini dia kalau kita lihat di area minimap sekarang situasinya harusnya lebih tenang, mengingat juga Purgatory merupakan map yang kita tahu map paling besar. Dan untuk pembagian dari segi tempatnya pun bisa dibilang masih adil, karena ini juga masih zona pertama ya. Jadi mereka mungkin masih pengen coba cari resources yang cukup maksimal. Apalagi di sini dari tim sulit pun juga memanfaatkan airdrop agar resources mereka bisa bertambah dan cukup maksimal. Tapi ternyata Lambermill Bontang berhasil coba melakukan satu tembakan terhadap satu tim yang mencoba untuk datang ke mereka, ternyata Anggi Diamond maksud gue, dan berhasil ngeciduk salah satu playernya, Aji Sven. Iya. Ini emang cukup intens ya. Terlihat gimana Anggi Diamond juga tadi bermain cukup agresif. Kita ingat di Sentosa tadi permainannya juga cukup ciamik, tapi agak ke delay juga tadi. Tiba-tiba dia kayak agak kesulitan untuk menuju ke arah late game. Dan Bontang udah kelok posisinya, bakal coba langsung diras. Langsung diduain, dikirim dari Anggi Diamond menuju ke arah satu player dari Bontang. Gue penasaran sih kalau tim-tim yang kayak tadi habis Buyah gitu, terus dia punya plan apa di game 2-nya? Apa dia udah cuman punya satu kekuatan di satu map aja, atau ternyata di game-game seterusnya dia bisa bermain lebih stabil gitu? Karena nggak banyak gue lihat tim yang bisa bermain tetap stabil gitu. Mostly kayak abis Buyah tiba-tiba hilang tempo, malah jadi keculik-culik. Kayak contohnya sekarang kita bisa lihat Bontang walaupun tadi sempat keculik satu orang, tapi dia masih bisa menukar hal tersebut dengan 1 kill juga untuk tim mereka. Dan harusnya tadi dia bisa nge-revive temennya, cuman kayaknya koinnya kurang, makanya dia belum nge-revive temennya. Nah itu udah di-revive. Nih tinggal sisanya. Kalau ngomongin Purgatory ini kan dia atas menit 5 tuh udah pasti orang-orang waktunya rotasi lah. Dan di atas menit 5 juga waktunya tim-tim yang tadi berperang itu make sure mau menentukan rotasi mereka lewat mana jalur ya. Karena itu cukup penting untuk ibarat kata
lu milih musuh dengan kondisi grounding atau kondisi tempat perang yang kayak gimana gitu, Bung Arman? Iya betul, gue setuju sih. Jadi mereka saatnya harus rotasi ya dengan cukup tepat juga. Karena biasanya sih kalau untuk Purgatoris itu sendiri di zona-zona pertama, ya kayak kita lihat tadi lah, banyak peperangan terjadi. Tapi mulai ademnya tuh di zona-zona kedua atau ketiga. Kalau misalkan kedua tim yang bertemu saat rotasi ini, mereka memilih untuk menarik mundur satu sama lain. Tapi sepertinya beda hal dengan tim Medan yang saat ini sudah memantau satu orang di sana. Harusnya dari tim Pati yang mencoba ditembak juga, atau mungkin Jogja coba ditembakkan dengan satu trogon, bahkan dengan satu shotgun langsung dieksekusi tanpa ampun. Karena memang posisi salah satu player yang tadi terculik oleh tim Medan ini jauh banget dari rekan timnya. Ya bisa jadi satu orang tersebut memang ditugaskan untuk menjadi last survivor ya. Tapi sekarang ternyata Medan masih belum puas, mereka berapi-api dan mereka berhasil ngeciduk salah satu player dari Bontang, yaitu harusnya Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Hurt that! Turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh. Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Hurt that! Turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh. Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah?
Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! Crazy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Turn back, turn back. Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh? Hei. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! Crazy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Turn back, turn back. Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh? Hei. Anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! Crazy targets here! Get in! Take
Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Ayo buka puasa dulu. Nenek. Mama, dulu aku ikutan biar kita bisa main bareng. Triple kill. Triple kill. Triple kill. Kill. Triple kill. Triple kill.
Quateri kill. Triple kill. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Killing spree. Triple kill. Triple kill. Killing spree. Killing spree. Killing spree.
Solitary kill. Triple kill. Killing spree! Spree. Double kill! Triple kill. Solitary kill. Triple kill. Triple kill. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh. Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's
Raising targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Protect, turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh, Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, dulu aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! Raising targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Protect, turn back! good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hey, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh? Oh, Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Mama, dulu aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! Raising targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Protect, turn back! good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal.
Hei, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh, Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Kak, Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Turn back, turn back! good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hei, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh, Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Kak, Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng. Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Turn back, turn back! good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya. Nanti kita coba lagi. Deal? Deal. Hei, main dulu yuk sambil kita nunggu buka puasa. Oh, Hei, anak-anak, ayo buka puasa dulu. Hah? Nenek. Kak, Mama, suruh aku ikutan biar kita bisa main bareng.
Oke. Let's move! We're easy targets here! Get in! Take my hand. Yeah. Turn back! Turn back! Good game guys. Kita lanjut setelah tarawih ya.